Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa tinggi ajaran dan jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Zakaria alaihissalam kepada kita. Beliau mengajarkan ketika beliau mengharapkan keturunan sementara beliau sudah sepuh, tetapi beliau tidak pernah putus asa. Beliau terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara berdoa yang terkenal yang diajarkan oleh Nabi Zakaria sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Maryam ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dan ketika dia memohon kepada Allah, dia memohon dengan lirih. Dan kemudian ini digaransi, dipalidasi oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, bahwa cara meminta itu harus lirih, harus mengemis-ngemis, benar-benar seolah-olah, bukan seolah-olah, karena memang kita butuh. Kita perlu dengan pertolongan Allah. Maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Terkadang mungkin kita tidak berdoa dengan segenap hati. Sehingga doa kita mungkin tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, kenapa soal hati yang khusyuk, doanya disatukan dengan nafsu yang tidak terpenuhi dan dengan doa yang tidak diijabah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena setinggi-tingginya ilmu sebagai satu warisan tetap tidak berfaedah kalau dia tidak membawa faedah, tidak membawa manfaat bagi sesamanya. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk, malaweng, ya, tidak jelas arah, tidak fokus. Karena itu ketika Anda berdoa, fokuslah kepada permintaan Anda. Wa min da'watin wa min nafsin la tasba, dari hawa nafsu yang tidak terpenuhi atau tidak pernah terpuaskan. Wa min da'watin la yustajabulah, dan dari doa yang tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati yang khusyuk itu terkait dengan doa yang diijabah. Sebagaimana Nabi Zakaria mengakui kelemahan, lirih dalam doanya, nidaan khafiyya, karena butuh keturunan. Dan ini juga pertanda berbahagialah sahabat kurma ataupun teman-teman jamaah sekalian semuanya, sahabat-sahabat semuanya yang telah diberikan amanah dan penghargaan keturunan. Karena tidak semua orang mendapatkan ini. Betapa seorang nabi pun menginginkan keturunan sebagai apa? Sebagai pewaris, sebagai yang kelak akan melanjutkan perjuangan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, ternyata para nabi tidak meminta kaya, tidak meminta kecerdasan, tidak meminta umat yang banyak, tapi justru sementara kita pada saat ini sebagai penyembah follower, ya, siapa followernya yang banyak maka dia kedudukannya mulia sehingga dapat centang biru dan lain sebagainya. Ya, ini mau banyak atau tidak, kedudukan seorang nabi tetap dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dia dakwah dengan ikhlas dan mengerjakan misi serta tugas kenabian. Nah, itu diantaranya doa yang lirih. Kemudian kita juga merasa perlu kepada Allah sehingga mengemis-ngemis. Jangan sebaliknya, ke manusia kita ngemis-ngemis, ke Allah kita doa semaunya, sakahayangna. Jadi tidak terarah, tidak fokus, bahkan tidak menghayati sehingga tidak sampai ke hati. Dan persoalan doa ini jika main-main berarti memang imannya main-main dalam hatinya kepada Allah, sehingga gak bakalan sampai. Bahkan Nabi Zakaria itu meninggalkan mihrab untuk Siti Maryam. Karena tidak punya, beliau seolah mengadopsi, ya kan? Anaknya yang kemudian juga
itu masih saudaranya Imron. Jadi Masya Allah, Maryam kemudian diasuh, dan dari asuhan adopsi ini menghasilkan ibu yang dikenang sepanjang jagat. Ibu yang pernah dituduh berzina, tetapi ternyata ibu dari ratu segala ratu, karena besok kemudian yang akan jadi ratu imam akhir zaman itu adalah putra dari Siti Maryam. Maryam diasuh dengan penuh amanah, dengan penuh kerendahan hatian, dengan kerendah hatian. Itu hanya untuk mengajarkan apa? Di mihrab dipisahkan hanya untuk mengajarkan satu hal, doa. Sehingga Siti Maryam juga adalah pendoa yang luar biasa. Banyak merintih, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang datang apa? Bukan GoFood, tapi Ilahi Food. Ya, jadi food delivery-nya langsung dari langit, bukan dari online. Dan ini kenapa? Karena hatinya merasa dekat dengan Allah, doanya fokus dengan penuh penghayatan, sehingga balasannya juga begitu cepat, begitu dapat, dan begitu tepat. Datang tepat pada saat waktunya. Sehingga orang-orang saat itu dari makanan aja bisa menjadi mujizat. Karena makanan musim panas ada di musim dingin, dan sebaliknya makanan di musim dingin ada di musim panas. Tentu saja ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jika seseorang dekat dengan Allah. Yang ketiga, selain doa, terus bertakwa dimanapun kamu berada, sekalipun di tempat-tempat tembok-tembok yang sepi, yang tidak ada tempat kita lawan bicara, tidak ada kawan yang bisa diajak untuk mencurahkan hati kita. Banyaklah ngobrol, curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluhkan setiap apa yang Anda hadapi, karena kita adalah makhluk lemah. Mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah keimanan yang paling tinggi dari seorang mukmin sejati. Akuilah, sadarilah, dan mintalah kekuatan kepadanya. Karena balasan akan datang bagi mereka yang percaya dan yakin dengan pertolongannya. Ala kulli hal, kata Umar bin Khattab, ad-du'a mal ijabah. Doa itu sudah disertai dengan pengabulannya. Setiap Anda berdoa pasti dikabulkan. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Cuman cara memahami bagi manusianya ada 3. Pertama, ketika ada yang dikabulkan sesuai dengan apa yang diminta, ada yang ditangguhkan karena menahan bencana, dan yang ketiga, ada yang ditangguhkan karena akan diganti kelak di akhirat. Selamat bulan Ramadan untuk menjalankan ibadah puasa. Banyak berdoa, karena doa itu adalah juga salah satu sunnah yang diajarkan kepada kita, kewajiban yang diajarkan kepada kita, terutama mustajabah di hari-hari bulan Ramadan karena kita saum. Jadi berdoa sebelum ataupun sesudah sahur sebelum subuh, dan berdoa ketika hendak berbuka. Banyaklah meminta kepada Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Sahabat kurma, itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yusuf Burhanuddin undur pamit. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.